Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadli, NIM saya 18030138. Ya, sekarang saya berada di perkebunan kelapa sawit di PTPN 4 yang berada di Kota Perbaungan. Minyak goreng adalah salah satu bahan yang wajib ada di setiap dapur. Minyak goreng biasanya dipakai untuk menggoreng masakan. Banyak sekali jenis minyak goreng, antara lain ialah minyak zaitun, minyak jagung, minyak ikan dorang, dan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah minyak yang paling umum dipakai, karena minyak kelapa sawit paling lama dikenal oleh masyarakat luas. Di Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Sehingga dapat dikatakan Indonesia adalah salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan jumlah yang dihasilkan 31 juta ton per tahunnya. Tanaman kelapa sawit sangat cocok dengan Indonesia yang beriklim tropis. Bahan yang dipakai dalam pembuatan minyak goreng kelapa sawit adalah buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit mengandung banyak minyak sehingga harus diperas untuk menghasilkan minyak utuh yang jernih. Proses pembuatan minyak kelapa sawit membutuhkan mesin pres yang kuat serta air panas. Selain itu, dalam proses pembuatan minyak kelapa sawit membutuhkan pemilihan buah kelapa sawit yang baik dan matang. Minyak goreng yang dihasilkan oleh kelapa sawit adalah jenis minyak goreng nabati yang dianggap memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga kebun kelapa sawit dianggap membawa keuntungan yang tinggi. Dalam proses pembuatan minyak goreng kelapa sawit membutuhkan 7 langkah, mulai dari tahap pengambilan buah hingga penyiapan minyak murni yang telah disaring. 1. Pengumpulan buah kelapa sawit. Pada tahap ini, kelapa sawit yang telah matang diambil. Proses pengambilan ini disebut pengumpulan tandan buah segar atau TBS. Pemilihan buah sangat diperlukan untuk menciptakan minyak goreng dengan kualitas yang baik. Pengangkutan buah ini memakai truk dan segera dibawa ke pabrik. Pengolahan kelapa sawit sebaiknya di pabrik dengan memakai mesin yang memiliki kekuatan fresh yang baik. Hal ini agar minyak yang dihasilkan juga berkualitas baik. Saat TBS telah masuk ke dalam pabrik, TBS kemudian ditimbang untuk dapat dilihat kapasitas minyak yang akan dihasilkan. 2. Perebusan kelapa sawit. Sesudah ditimbang, lalu buah direbus memakai uap air panas dengan tekanan 2,2 hingga 3 kg per cm. Proses perebusan ini membutuhkan waktu selama 90 menit. Perebusan ini berguna untuk membunuh enzim yang akan merusak hasil jadi dari minyak tersebut. Selain itu, untuk memudahkan saat peremasan buah untuk diambil minyaknya. Perebusan buah juga memudahkan perontokan inti buah dari cangkangnya. Buah yang telah direbus akan menghasilkan minyak dengan kadar 0,5%. Buah yang telah direbus kemudian akan dibawa ke tahap berikutnya. 3. Perontokan buah. Buah kelapa sawit yang dibawa ke dalam pabrik masih tertancap pada tangkai. Oleh karena itu, buah harus dirontokkan dari tangkainya terlebih dahulu. Buah telah direbus menjadi lebih mudah untuk dirontokkan dari tangkainya. Cara merontokkan buah dari tangkainya memakai metode bantingan. Setelah buah dirontokkan dari tangkainya, buah dimasukkan ke dalam mesin thresher. Mesin ini berfungsi untuk memisahkan buah dari brondolannya. Proses memakai mesin thresher ini membutuhkan waktu 2 kali pengolahan. Hal ini agar buah benar-benar bersih dari tangkainya. 4. Pemerasan daging buah. Sebelum buah dipres, terlebih dahulu harus melepaskan biji buah dari daging buah. Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat. Setelah buah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompres. Pada tahap ini membutuhkan tambahan panas sekitar 10 hingga 15% dari kapasitas mesin pengompresan. 5. Penyaringan minyak kasar. Minyak yang dihasilkan oleh mesin pengompresan adalah minyak yang kasar. Oleh karena itu, untuk menghasilkan minyak murni, minyak kasar ini harus saring terlebih dahulu. Pada proses ini, minyak kasar dimasukkan ke dalam crude oil tank. Di dalam wadah ini terdapat saringan pasir yang bertugas memisahkan ampas dan minyak. Ampas terkumpul pada saringan akan diolah lagi. 6. Pemisahan minyak dengan air.
Pada proses ini, minyak yang telah tercampur dengan air harus dipisahkan. Proses pemisahan ini harus urut dan sesuai dengan kadar air yang ada. Selain itu, harus dengan fase-fase minyak tersebut. Pada fase ringan, kandungannya adalah minyak, air, dan massa jenis minyak ditampung pada continuous setting tank. Lalu kandungan minyaknya akan dibawa ke oil tank. Sedangkan fase berat berisi minyak, air, dan massa berat ditampung pada scud tank. 7. Pemurnian minyak. Minyak yang telah terpisah dengan air tidak 100% benar-benar terpisah dengan air. Hal ini membutuhkan proses pemurnian untuk benar-benar menghilangkan air di dalam minyak tersebut. Untuk dapat memurnikan minyak dibawa ke dalam vacuum dryer. Fungsi dari mesin ini adalah untuk membawa air yang terkandung di dalam minyak hingga nilai minimal atau di bawah ambang batas. Setelah melewati proses vacuum dryer, minyak yang telah menjadi minyak murni dimasukkan ke dalam oil strong tank untuk dibawa ke pembagian pengemasan.